Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semuanya, ya. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat. Saudara-saudara, dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang gerbang logika, ya. Gerbang logika yang akan kita bahas ini ada 3 gerbang logika, yakni gerbang logika OR, ya. Kemudian gerbang logika AND, kemudian inverter, ya, NOT, ya, 3 gerbang logika ini. 3 gerbang logika ini adalah gerbang logika dasar sebagai unit yang mengolah sinyal digital itu di semua piranti digital, ya. Kemudian saudara-saudara, dari hasil diskusi kita di dalam forum itu saya lihat sudah sangat pintar semuanya, jadi tidak ada isu dalam permasalahan pemahaman Anda tentang gerbang logika. Jadi itu saya lewati, ya. Jadi memang gerbang logika ini secara dasar dia adalah unit yang mengolah sinyal digital, ya. Jadi kita itu di dalam pengolahan sinyal digital itu membentuk yang namanya operasi-operasi dasar. Operasi-operasi dasar itu dilakukan oleh gerbang logika ini, ya. Kemudian saudara-saudara, sinyal digital itu seperti kita ketahui, ya, itu boleh dinyatakan sebagai kondisi antara logic 0 sama logic 1, ya. Logic 0 ini merupakan representasi daripada low voltage, ya, 0 volt, yang itu boleh dinyatakan sebagai kondisi false, off, low, ya, no, atau open switch, ya. Jadi kondisi daripada gerbang sinyal logika ini dia mengoperasi sinyal dasar, yakni 0 dan 1, ya. Dan itu boleh dinyatakan sebagai kondisi kan salah, ya, false, ya, off, ya, low, no, sama open switch, ya. Jadi memang dia tidak mengkoneksi, ya, open switch. Kemudian sinyal yang high, ya, atau yang 1 itu boleh dinyatakan sebagai true atau benar, on, ya, atau nyala, ya, atau high, ya, tadi, ya. Kemudian yes sama close switch, ya. Jadi memang itu sinyal dasar logika ini bisa kita nyatakan sebagai logic 0 atau logic 1, ya. Kemudian saudara-saudara, jadi sinyal yang mengalir dalam dalam satu unit pengolah atau kita sebut sebagai gerbang logika itu bisa disebut kondisi sinyal 0 dan 1. Dan dia mengalir secara sekuensial, ya, sekuensial, atau juga secara boleh dinyatakan secara serial, secara paralel, ya. Jadi kalau Anda punya colokan, ya, colokan USB, ya, USB tipe C, tipe yang sebelum-sebelumnya, kan, itu merupakan inputan daripada sinyal digital kepada suatu device seperti itu, ya. Kemudian saudara-saudara, kita lanjutkan. Di dalam kita itu mengolah sinyal digital, itu kita representasikan nanti dengan yang namanya adalah tabel kebenaran, ya. Tabel kebenaran ini untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar gerbang logika yang kita gunakan, ya. Jadi tabel kebenaran ini merupakan cara kita, ya, mengecek, ya kan, mengecek prinsip-prinsip dasar gerbang logika atau juga nanti rangkaian-rangkaian gerbang logika yang kompleks seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh daripada tabel kebenaran, ya, atau truth tabel, ya. Tabel kebenaran ini intinya adalah input dan output, ya. Input diproses menghasilkan output, ya. Inputnya boleh rata-rata input pasti multi input, ya. Boleh juga single input, ya. Outputnya juga boleh single output atau multi output, ya. Tergantung daripada kompleksitas daripada gerbang logika yang kita gunakan membentuk satu rangkaian rangkaian pengolah sinyal digital yang kompleks seperti itu, ya. Jadi X ini merupakan output, itu boleh single atau boleh multi, ya, tergantung daripada jenis rangkaian gerbang logika nanti kita yang dirancang, ya. Kemudian saudara-saudara, gerbang logika yang pertama kita pelajari adalah gerbang logika OR, ya. OR gates, ya, OR gates. OR gates ini prinsip operasinya, ya, seperti ini, ya. Ini harus Anda ketahui betul, ya, jangan sampai salah, ya. Gerbang logika OR ini. Kelihatan, ya, saudara? Gerbang logika OR ini, ya, prinsip kerjanya adalah dia akan menghasilkan output benar
atau 1 ya, jika salah satu inputnya itu ada yang 1 atau benar ya. Halo, cek, dengar suara saya? Tabel kebenaran seperti ini tabel kebenarannya ya, tabel kebenaran daripada gerbang logika ya, gerbang logika OR ya. Ini adalah itu simbolnya, simbol gerbang logika. Kemudian operasi notasi matematisnya adalah X sama dengan A plus B ya. X sama B. Jadi kalau kita lihat ya, cek ya, itu prinsip kerjanya ya. Dia akan menghasilkan output benar jika salah satu inputnya itu ada kondisi yang benar ya atau 1 ya. Coba Anda cek ya. Ada di sini ada 2 inputan ya, A dan B. A dan B ini ya sebagai inputan, outputnya adalah X ya. Kemudian inputnya 0 dan 0. Maka outputnya adalah 0 ya. 0 dan 1 ya. 0-nya A, B-nya 1. Maka X-nya adalah sebagai output 1 ya. 1 dan 0 dari A dan B menghasilkan output di X sama dengan 1 ya. Kemudian dia kalau benar dua-duanya di inputnya di A dan B 1 1 menghasilkan output sama dengan 1. Nah, ini. Cek saudara, dengar suara saya? Jadi gerbang logika OR ini prinsipnya adalah dia akan menghasilkan output sama dengan 1 jika salah satu inputnya adalah 1 ya. Kalau tidak ada 1 maka dia 0 ya. Ini ya, 0 dan 0 0 ya, gitu ya. Dan 0 dan 1 1. 1 dan 0 1, 1 1 1 ya. Begitu ya. Ini adalah itu simbol dan notasi matematisnya ya. Paham Saudara-saudara? Paham ya? Oke. Nah, saudara-saudara, gerbang logika OR ini ya, itu tentu adalah sebagai gerbang logika dasar ya, yang itu akan berkombinasi juga dengan gerbang-gerbang yang lain ya, sebagai suatu rangkaian logika yang kompleks nanti ya. Nah, ini adalah salah satu contoh itu gerbang logika yang 3 inputan ya. Inputnya adalah ada 3 ya, A, B, dan C ya. Sehingga notasi matematisnya adalah X sama dengan A plus B plus C ya. Coba Anda cek di sini ya. Dari sini yang pasti 0 berapa saudara-saudara? Inputnya yang pasti 0. Yang mohon maaf, yang outputnya pasti 0 berapa? Di kondisi berapa? Di A dan B, di B dan C? Halo? Halo? Pak, maaf Pak, di kita screen-nya belum muncul Pak, masih loading mulu dari tadi. Oh, udah dulu. Yang lain muncul yang lain? Muncul Pak, muncul. Muncul ya, oke ya. Oh, Oke. sinyal. Ya nggak apa-apa ya. Kalau ada masalah nanti Anda itu bisa lihat dokumentasi ya. Nggak apa-apa. Oh, Oke. siap. Output daripada gerbang logika OR 3 inputan ini yang pasti 0 di inputan berapa? Saudara-saudara? Ini kan? Tabel paling atas. Nah, kenapa Fandi paling atas? Karena 0 semuanya Pak inputannya. Ya, karena tidak ada 1 ya. Tidak ada 1 Iya. ya. Kalau semisal di antara 3 inputannya ada 1 saja, maka outputnya pasti di sini 1. 1. Very good ya. Oke ya. Jadi bisa di itu simplifikasi seperti itu ya. Oke. Sangat gampang saudara-saudara ya. Prinsip gerbang logika ini ya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Karena dia sudah menjadi suatu unit operasi ya yang basic ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan ya, penerapan itu gerbang logika OR ya. Dia sebagai sebagai komparator ya, sebagai komparator ya yang akan membunyikan alarm ya. Jika nanti ada suatu sensor ya, sensor temperatur, ya di sini adalah temperatur transducer ini sensor ya, sama temperatur tekanan dari suatu proses ya di industri atau di suatu proses yang katakanlah ya kan itu bisa kita ambil ya itu kondisinya ya, kondisi menjadi kondisi sinyal listrik ya. Kondisi sinyal listrik ini diambil ya kan untuk dibandingkan antara suhu dan tekanan ya, sehingga nanti itu kalau suhunya naik tekanannya naik maka kan ini memberikan sinyal bahaya ya. Caranya gimana ya, prinsip kerjanya daripada rangkaian itu logika ini ya, maka kalau temperatur naik suhu tekanan naik ya dari satu proses ya, kemudian dari sensor ini dirubah menjadi sinyal
digital dari analog, karena dari sensor dua-duanya pasti analog ya, dirubah menjadi sinyal digital, kemudian diolah, kemudian diumpankan kepada gerbang logika OR ini. Ya, gerbang logika OR ini contoh-contoh IC-nya juga banyak sekali ya bentuknya ya, integrated circuit-nya ya. Kemudian nanti dia menunjukkan alarm seperti itu ya. Oke, saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh itu penghitungan gerbang logika ya. Ini adalah bisa kita sebut sebagai time sequential logic ya, atau aliran data digital ya. Aliran data digital dari ya, dari mana ini? Dari A dan B ya, menghasilkan output di sini ya. Sinyal digitalnya seperti ini ya. Maka bagaimana kita caranya bisa menghitung sinyal digital ini ya? Maka kita perlu yang namanya pencacah ya. Kita cacah dengan waktu ya. T0 ya sampai T1 di sini ya. T0 sampai T1 itu 0 semua kan ya. Outputnya 0 semua, inputnya 0 semua itu. Inputnya 0 dari A dan B. Maka akan menghasilkan di output 0 semua ya. Kemudian dari A ini ada sinyal high ya. Sinyal high ya. Sinyal high ini ketemu dengan sinyal di sini ya. Ketemu dengan sinyal low ya. Kemudian setelah itu ketemu lagi dengan sinyal high ya. Maka hasilnya adalah ini satu-satu ya. Yang merah ini yang bawah ini satu ya. Kemudian juga sama ya, A itu sinyal yang low 0 ketemu dengan 1 dia 1 ya, 1 semua ini. Kecuali di sini ya. Di sini adalah dia sinyalnya 0 ketemu dengan 0 dia 0 drop ya. Kemudian selebihnya adalah dia ketemu dengan kondisi 1 atau 0 menghasilkan sinyal yang high di sini. Ya, ini adalah yang merah ini adalah aliran data digital output daripada gerbang logika OR ya. Karena bentuk inputnya adalah seperti ini, inputnya stream ya, aliran digitalnya seperti ini di A dan B ya. Oke. Nah, tugas Anda coba kerjakan soal ini. Oh, ini sudah jawabannya ya, mohon maaf ya, sudah jawabannya. Oke, nanti aja deh ya. Oke. Gerbang logika N ya, gerbang logika N ini saudara-saudara kelanjutan daripada gerbang OR ya. N ya, dia adalah itu prinsipnya adalah seperti ini ya. Ya, prinsipnya ya. Gerbang logika N ini hampir kebalikan daripada gerbang OR ya. Jadi kalau gerbang OR itu salah satu inputnya satu aja atau benar menghasilkan output benar atau satu. Tapi kalau gerbang N ya mensyaratkan kedua inputnya harus benar atau satu sehingga dia menghasilkan output satu ya. Prinsip operasinya adalah seperti ini ya. Dia adalah itu prinsip tabel kebenaran adalah seperti ini ya. 0 dan 0, 0, 0 dan 1, 0 ya. 1 dan 0, 0, 1 dan 1, 1 ya. Ini adalah simbol gerbang logika N ya. Kemudian notasi matematisnya adalah X sama dengan A.B ya. A.B ya, sehingga itu ini sebagai operasi matematis nanti ya. Jika nanti kalau kita rangkaian logika itu kita nyatakan sebagai bentuk operasi matematis ya, seperti ini ya. Oke, saudara-saudara, ini ya salah satu contohnya ya. Ada 3 inputan, kemudian ada 1 output dari gerbang logika N ya. Yang pasti 1 yang mana? Saudara-saudara, outputnya pasti 1. Yang mana? Yang paling bawah Pak, yang 1 semua. Ya, kenapa? Outputnya ini 1. Karena A, B, dan C semuanya 1, Pak. Kenapa? Perkalian. Ya, silakan. Kenapa? Oke, karena semua inputnya adalah sama dengan 1 di A, B, dan C. Ya, oke, ya gampang sekali ya. Gerbang logika ini sangat gampang sekali ya, sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Ini adalah itu operasi stream ya, logic sequential time ya. Jadi kalau misalkan ada aliran data ya seperti ini ya, aliran sinyal digital ya. Saudara-saudara, saya tanya kepada Anda, bagaimana cara kita bisa melihat sinyal digital seperti ini, digambarkan seperti ini? Ada yang pernah tahu? Belum pernah ya. Nah, kalau kita mau lihat aliran sinyal digital, ya, kita bisa menggunakan yang namanya ya kan itu
data generator ya, data generator digital ya. Data generator digital itu ya sebagai simulasi pembangkit sinyal digital ya. Data generator ini bisa kita lihat dengan osiloskop ya, sesuai dengan kemampuan mengakuisisi data sinyal digitalnya ya, atau juga dengan spectrum analyzer ya. Jadi supaya kita tahu aliran datanya. Kebetulan adalah dari A dan B ini aliran datanya adalah seperti ini ya. Saudara-saudara, dari aliran data A dan B ini yang pasti menghasilkan output satu yang mana? Ini ya. Ini ya. Ini dan ini ya. Yang lain adalah nol semuanya ya. Inilah aliran data, output daripada aliran data gerbang N ya. Dua inputan A dan B ya, seperti ini ya. Gampang saudara-saudara ya? Halo? Gampang kira-kira? Cek. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, gerbang logika NOT ya atau inverter ya. Gerbang logika NOT ini saudara-saudara dia adalah sebagai pembalik ya, pembalik sinyal inputan ya. Jadi outputnya itu menghasilkan kebalikan daripada sinyal input ya. Dia itu membalikkan kondisi ya. Simbolnya seperti ini ya. Outputnya sama dengan A bar ya, A bar ya. Jadi kebalikan daripada A ya. Jadi kalau inputnya 0 ya, dia akan membalik menjadi 1 ya. Kalau inputnya 1 dibalik menjadi 0 ya, inverter ya atau diinversi. Ya, ini simbolnya ya. Simbolnya adalah seperti ini ya. Simbolnya ya. A ya menghasilkan output X ya melewati gerbang logika inverter ya, maka dia dibalik ya. Ini sangat simpel sekali ya. Itu komponen ini ya. Rata-rata ini dulu zaman dulu ya itu adalah dilakukan oleh satu komponen namanya dioda ya, dioda inverter ya. Kalau sekarang sih mungkin jauh lebih bagus lagi ya bentuk daripada komponennya. Ini adalah tabel kebenarannya kan. Kalau 0 1 tadi ya. 1 dia menjadi 0 ya. Sangat mudah sekali ya. Oke, saudara-saudara itu. Jadi kita sudah mempelajari 3 gerbang logika dasar ya. Nah, ya seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh itu daripada operasi operasi gerbang logika ya. Gerbang N ya diinputkan kepada gerbang OR ya. Bagaimana bentuk hasil operasi matematisnya ya atau ekspresi booleannya ya. Gerbang N dia mendapatkan inputan A dan B sehingga output di sini dia adalah output gerbang N adalah A.B ya. A.B ini diumpankan ke gerbang OR ya. Gerbang OR mendapatkan inputan yang kedua dari C ya. Sehingga X ya, output terakhir daripada gerbang OR ini adalah X sama dengan A.B ditambah dengan C. Betul nggak? Betul nggak? Tuh. Oke, berikut ya. Nah, kalau ini kita simulasikan dengan tabel kebenaran, apa hasilnya X ini nanti? Tabelnya. Bisa Anda buat tabel kebenaran daripada ini, prinsip bentuk operasi rangkaian ini. X sama dengan A.B plus C. Ya. Bisa kira-kira saudara-saudara nanti dengan tabel kebenaran untuk menguji rangkaian ini ya. Yang kedua adalah dibalik ya. Gerbang OR ya, inputan A dan B sehingga outputnya adalah A plus B ya. A plus B ini diumpankan sebagai output daripada gerbang OR ke gerbang N ya. Sehingga dia A plus B dengan C ya. Outputnya adalah itu gerbang N ya. Sehingga X sama dengan A plus B sebagai output gerbang OR dot C ya. Ini adalah ekspresi boolean atau matematisnya ya. Nah, ini juga bisa kita cek dengan tabel kebenaran tadi ya, dibagi-bagi ya. Di bertahap ya, mulai dari satu gerbang dulu, gerbang ini dulu ya, gerbang N dulu, baru gerbang OR. Ini juga sama, gerbang OR dulu, baru gerbang N, seperti itu ya. Sehingga kalau kita simulasikan ya kan kita bisa mengetahui inputnya atau mohon maaf outputnya ya. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah gerbang gerbang N ya, gerbang N gerbang OR yang di inverter di input atau outputnya
ya. Seperti ini ya. Nah, tugas Anda Saudara ya kan adalah membuat ya tabel kebenaran daripada 315 ini ya. Bisa kira-kira tabel kebenaran ini dibuat satu aja ya, biar nggak terlalu sulit bagi Anda ya. Bisa kira-kira tabel kebenaran dari sinyal, ada sinyal inputan 4 inputan sinyal ya. A, B, C dan D ya. Kemudian itu 4 inputan ini ya dimasukkan ke dalam gerbang AND dan OR ya. Kemudian ini di inverter sebelumnya ya. Kemudian output daripada gerbang OR di inverter ya. Kemudian dimasukkan ke dalam gerbang AND ya hasilnya ya. Nah, bagaimana ini adalah notasi matematisnya atau ekspresi boolean. Nah, tugas Anda adalah bikin tabel kebenarannya dari inputan A, B, C dan D. Bisa kira-kira outputnya apa nanti di X ini kombinasi daripada variasi input di sini. Bisa saudara? Bisa kira-kira? Halo. Ya, nanti dicoba dulu Pak ya. Coba dulu ya. Nah, kayak gini nih ya. Ya, kayak gini. Bertahap aja ya, bertahap ya. Jadi, penjelasannya bertahap ya. Coba saudara-saudara, nanti latihannya ini ya. Itu 2 rangkaian ini coba dicari tabel kebenarannya ya. Ya. Bertahap ya. Bertahap ya. Karena Anda kan orang itu informatika ya. Jadi harus tahu ya aliran sinyal itu seperti apa, hasilnya seperti apa ya. Ini baru kita pelajari yang basic-basicnya dulu ya. Jadi saya pikir mudah. Nah, ke depan saudara-saudara kalau Anda sudah menguasai cara penghitungan manualnya, nanti kita pakai softwarenya ya, softwarenya secara online ya. Tapi nggak sekarang, dulu saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan simulasi dengan softwarenya sehingga kita ketahuan kita merancang gerbang logika ya. Kemudian bisa kita simulasikan input dan outputnya ya. Bahkan juga bisa kita analisis ya, seperti itu. Cukup saudara-saudara, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Softwarenya nanti dulu ya, nama softwarenya ya. Saya carikan yang gampang ya, yang gampang yang Anda bisa menggunakan ya. Softwarenya ini zaman dulu udah tahun 90-an banyak sekali, zaman saya kuliah ya. Tapi kalau sekarang udah berkembang karu-karuan ya. Zaman dulu ada PSpice ya untuk merancang rangkaian elektronik digital ya. Kemudian ada Electronic Workbench ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang saya udah nggak menggunakan itu ya. Sekarang banyak yang online sepertinya. Coba nanti kita cari ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Oke, kalau tidak ada ya kita akhiri cukup sekian. Nanti hasil itu Vicon ini saya unggah di LMS ya. Bagi yang tidak bisa mengikuti bisa ngecek hasilnya di LMS ya. Boleh ya, sirkuit lab juga boleh ya. Itu juga boleh ya, karena nanti bisa simulasi di situ ya. Oke, bagi yang udah tahu duluan silakan ya dicoba ya. Tapi yang saya minta adalah Anda menghitung manual dulu ya. Bisa mengoperasikan manual ya. Nanti bisa dibawa ke, setelah itu baru kita bawa ke software ya. Oke, saudara-saudara, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.